warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsananta Tariana dengan NIM 43040230123 dari kelas 2D Program Studi Psikologi Islam Fakultas Dakwah. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai dasar perkembangan dan pertumbuhan pada manusia. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Perkembangan Anak dan Remaja yang diampu oleh Ibu Ana Evianti, SPI, MSI. Berikut pembahasannya. Pertumbuhan bersifat kuantitatif, yang berarti bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan intraseluler dalam tubuh manusia yang menandakan bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh, sebagian maupun keseluruhan yang dapat ditandai dengan satuan panjang dan berat. Sedangkan perkembangan lebih bersifat kualitatif, di mana bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks, mengarah kematangan dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Berdasarkan materi yang telah didapat, terdapat dua tokoh yang mengungkapkan pendapat mengenai perkembangan. Tokoh yang pertama yaitu Sandrock mengungkapkan bahwa perkembangan merupakan proses pergerakan atau perubahan yang progresif, dimulai dari proses pembuahan dan terus berlanjut sepanjang waktu hingga akhir dari kehidupan. Tokoh yang kedua yaitu Harlock berpendapat bahwa perkembangan sebagai serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkembangan merujuk pada sebuah proses yang tidak dapat diputar lagi dan mengarah pada kematangan dari struktur dan fungsi tubuh. Terdapat beberapa lingkup dan proses yang berkaitan dengan perkembangan. Yang pertama yaitu fisik, meliputi motorik, sistem syaraf, otak, dan hormon. Yang kedua yaitu kognitif, merupakan perubahan pada proses pengolahan informasi, pemikiran, intelijensi, bahasa, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu sosio-emosional, yang merupakan perubahan pada aspek emosi, kepribadian, dan hubungan dengan orang lain. Perkembangan sendiri juga memiliki prinsip dan arah. Menurut Harlock, perkembangan manusia memiliki 6 prinsip. Yang pertama yaitu adanya perubahan. Yang kedua, perkembangan awal lebih kritis dari perkembangan selanjutnya. Yang ketiga, perkembangan berasal dari hasil proses kematangan dan belajar. Yang keempat, pola perkembangan dapat diramalkan, yaitu mengarah pada perkembangan motorik manusia, yaitu hukum cephalocauda dan proximo-distal. Yang kelima, pola perkembangan memiliki karakteristik yang dapat diramalkan. Dan yang terakhir, terdapat perbedaan individu dalam perkembangan. Perkembangan individu juga bersifat holistik. Berbagai aspek perkembangan manusia tidak terjadi secara terpisah dan sendiri-sendiri, melainkan saling mempengaruhi antara satu aspek dengan aspek yang lain. Hambatan pada salah satu aspek dapat menghambat perkembangan aspek lainnya. Itu tadi pembahasan mengenai dasar perkembangan dan pertumbuhan pada manusia. Semoga materi yang saya sampaikan dapat berguna dan menambah wawasan bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.